Paralel tadi udah, kalau seri gimana nih? Kalau seri ada C1 misalkan sini C2. Ingat rumusnya C sama dengan Q dikali delta V. Kebalik ya. Q per delta V. Nah, kalau seri lu kayak giniin, lu seper-seperin. Nah, muatan nih lu bayanginnya kayak di sini misalkan ada muatan nih. Muatannya misalkan awalnya 3. Kena benda ini, zer, gitu. Berkurang apa enggak muatannya? Ya enggak, tetap 3 gitu. Lurus lagi 3 pokok, nah gitu. Tadi kan. Jadi muatan di C1 C2 sama. Muatan kebalikan sama yang paralel tadi gitu. Sekarang misalkan kalau volt di sini misalkan ada muatan warna hijau ya. Misalkan ini ada 1 volt. Karena sini berkurang. Z gitu berkurang. Karena sini juga berkurang Z. Nah, nanti muatan di sini sama di sini kalau ditambahin harusnya harus sama kayak V total di sini. Ngerti? Jadi kalau muatan kan kalau misalkan ada 2 jalur kayak kebagi. Kalau tegangan enggak. 2 jalur ke sini sama ke sini enggak kebagi. Nah, kalau ini kebalikan. Ada jeglugan nih di sini. Jeglugan. Muatannya sama aja. Set, bodo amat. Jadi kelebihan muatan itu anti jeglugan, tapi kalau ada jalur dia bingung gitu. Tapi kalau misalkan kapasitor ada jalur ya dia ya let it flow aja. Tapi kalau ada jeglugan kesandung nih, kesandung sampai total gitu, ngerti kan? Nah gitu. Ingat ya, itu paling penting. Nah habis itu C C penggantinya. Nah misalkan C1-nya ada 2, C3-nya 3 farad. Nah lu hitung seper C1 tambah seper C2, langsung aja gue masukin seper 2 tambah seper 3, hasilnya 5/6. Nah ini kan CT 1 per CT. Kalau masukin CT lu balik lagi, 5/6 jadi 6/5, 1 per 2 farad. Jadi ini udah eliminasi aja ya. Sebenarnya jadi eliminasi sih, ntar buat nyari itu. Nah misalkan di sini juga ada muatan 2 volt. Nah, terus lu nyari, langkah selanjutnya lu nyari Q-nya nih. Q-nya itu C totalnya dikali delta V totalnya. Ini totalnya 1/2 tadi yang 6/5. Dikali 2 volt, 2/4. Nah, ini data lu keep. Nah, terus ingat muatannya kan tadi berapa? 2/4 kolom ya. Jadi lu bayangin ini 2/4. Karena ini tetap 2/4, 2/4, 2/4 gitu. Ngerti? Oke, yang ini pokoknya volt di sini sama volt di sini ntar lu hitung. Hasilnya harus 2 volt. Oke, caranya. C sama dengan Q per delta V. Delta V lu ke atasin, C lu ke bawahin jadi kayak begini rumusnya. Nah, Q-nya kan tetap 2/4 sama-sama 2,4. Nah, C-nya tinggal lu ganti yang 1,2, yang 1,3. Yang satu dapatnya 1,2, yang satu hasilnya 0,8. Kalau ditambah hasilnya 2. Sama aja kan? Jadi konsep yang jalur sama jeglugan itu penting. Terus ada soal yang kedua. Ini soal gabungan. Ya gampang lah. Gue nyimpennya di mana ya? Sebentar ya. Kayaknya gue lupa nyimpen.
Oh ini. Bisa. Mana kursor? Ya, nggak bisa digedein. Ya udah, gue zoom aja. Nah, ini lo kebayangkan, ini kalau paralel lu tambah jadi 4. Yang ini lu tambah jadi 8. Nah, ini jadi 1/4 nanti yang ini. 1/4 tambah 1/4 gitu. Jadinya kan 2/4. Enak banget mouse-nya. Hasilnya kan 2/4. Lu balik jadi 2 kan? Nah, jadi 2. Yang ini lu balik jadi 4. Nanti 6. Nah, kapasitas itu penting sih, tapi yang lebih penting itu bagi gua itu muatan. Muatan ntar di sini kebagi. Kebaginya itu gimana? Dari sini ya. Muatan itu kebagi di sini mau ke sini. Yang lebih besar yang mana? Oke, yang lebih besar. C sama dengan Q dibagi delta V. Delta V-nya lu naikin sama dengan Q dikali Q sama dengan C dikali delta V. Nah, semakin besar C-nya, semakin besar muatan ya kan? Oh, berarti di sini paling besar. Nah, di sini. Nah, gitu. Kan, nah, habis itu kayak lu ibaratin. Ini dipecah jadi kayak gini. Nanti muatan di sini tetap, di sini tetap. Di sini tetap, di sini tetap. Nanti balik lagi jadi satu lagi. Nah, gitu. Nah, yang di sini nanti muatannya kepisah lagi. Nah, makin besar ininya, makin besar muatannya kan. Kebayang nggak? Semoga kebayang ya.